Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kemarin saya sempat pergi ke sebuah koperasi milik sebuah pondok pesantren yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah. Koperasi ini dibuat oleh pihak pondok pesantren dengan tujuan agar para santrinya dapat melatih kemampuan literasi finansial mereka melalui kegiatan paling dasar. Apakah itu? Menabung. Mengapa demikian? Karena dari menabung, kita mendorong diri kita sendiri untuk bisa memilah uang kita, mana kebutuhan kita yang masih sekunder dan mana kebutuhan kita yang jauh lebih primer. Dari menabung pula, kita belajar untuk bisa menyisihkan uang, di mana uang yang kita sisihkan tersebut dapat kita gunakan suatu hari nanti untuk suatu kebutuhan yang mendesak kita untuk menggunakan keuangan kita. Dan kebetulan pula di sini saya bawa buku tabungan saya. Bisa teman-teman semua lihat di sini. Di sini tertulis buku tabungan. Kita garis bawah di sini kata tabungan. Di sini saya pegang sebuah bangun ruang yang di sini sudah teman-teman semua pasti sudah kenal. Nama bangun ruang ini adalah bangun ruang tabung. Kita sudah dari tadi mengulang kosakata tabung ini, mulai dari seperti istilah tabungan dan menabung. Dan teman-teman semua pernah nggak sih kepikiran mengapa ketika kita ingin menyisihkan uang, kita seringkali menggunakan istilah kosakata menabung. Bahkan dalam di buku ini itu tertulis buku tabungan. Padahal di sini buku tabungan saya ini bentuknya sama sekali tidak memiliki sangkut paut rupa atau bentuk yang memiliki kesamaan dengan bangun ruang seperti ini. Ini karena menurut KBBI, tabung memiliki arti seluas bambu atau lebih, atau bangun ruang berbentuk silinder yang kita gunakan untuk menyimpan benda di dalamnya. Dan kita seringkali di sini ketika kita ingin menyisihkan uang, kita memasukkan uang tersebut ke dalam benda berbentuk tabung. Sehingga di sini muncullah istilah kata tabungan, menabung, dan seorang penabung. Dan ketika kita duduk di bangku SD atau SMP pun, kita sudah diperkenalkan dengan materi geometri dasar. Salah satunya yaitu melalui bangun ruang tabung. Dan inilah dia materi yang akan saya bawakan pada materi ujian komprehensif saya pada hari ini, yaitu bangun ruang tabung. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Naim Safir Arja Besari dari kelas 9E. Sebelumnya saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau Bapak Ibu Guru yang telah mengajar saya, membimbing saya. Terkhusus kepada beliau Bapak Musyafa selaku Kepala Sekolah MTs Minat Kesugihan Cilacap, Bu Nurmalah Puspitasari selaku guru pembimbing dari ujian komprehensif saya, Bapak Aan Nur Cahyanto selaku pengawas dari ujian komprehensif saya, dan juga kepada beliau Bu Ayaza Fakih Lutfia selaku Direktur Excellent Kelas MTs Minat, dan terakhir kepada beliau Bapak Muhammad Fadil yang sangat amat saya cintai selaku wali kelas saya yang telah membimbing saya selama 3 tahun terakhir ini sehingga saya dapat berdiri di sini pada hari ini dan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai bangun ruang tabung. Di sini saya ingin sedikit mengutip buku yang dikarang oleh beliau, Tan Malaka. Dalam buku tersebut yang berjudul Madilog atau Materialisme, Dialektika, dan Logika. Di buku tersebut Tan Malaka menuliskan bahwasannya bukti facts dalam geometri memang tak sebegitu nyata seperti dalam ilmu alam dan ilmu kimia. Tetapi cukup bisa digambarkan di dalam otak dan di atas kertas. Kepentingan geometri terletak pada definisinya yang jitu dan cara yang pasti. Keduanya menambah kecerdasan berpikir. Dari geometri kita dapat menanjak ke tangga yang lebih tinggi. Sehingga di sini teman-teman semua, mungkin apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua di sini mengenai bangun ruang tabung tidak bisa membuat teman-teman semua menjadi seseorang yang kaya dan juga mungkin tidak bisa membantu teman-teman semua dalam perihal finansial dan perekonomian untuk mendapatkan uang. Tapi di sini saya harap apa yang saya dapat sampaikan dapat menambah wawasan serta kecerdasan teman-teman semua mengenai bangun ruang tabung. Kita masuk di sini ke dalam bagian pembahasan. Apa sih bangun ruang tabung ini? Bangun ruang tabung adalah bangun ruang yang terbentuk dari 2 jenis bangun datar. Apa sajakah itu? Yaitu lingkaran dan juga persegi panjang. Mengapa demikian? Di sini lingkaran yang ada pada tabung berperan sebagai alas dan juga tutup. Ini alas, ini juga tutup. Dan di sini persegi panjang yang ada pada tabung berperan sebagai selimut, di mana selimut ini memberi jarak tinggi
antara alas dan juga tutup. Tabung ini tidak memiliki titik sudut. Mengapa demikian? Karena di sini bentuk daripada alas dan juga tutup dari tabung ini adalah berbentuk lingkaran. Sementara lingkaran sendiri tidak memiliki titik sudut. Dan di sini tabung pula memiliki dua titik rusuk yang terletak pada selimut tabung atau persegi panjang yang ada pada tabung. Tabung ini memiliki beberapa unsur, yaitu diameter, jari-jari, dan juga tinggi. Apa sih diameter ini? Diameter adalah jarak dari satu titik lengkung ke lengkungan satunya yang ada pada lingkaran atau pada alas dan juga tutup. Di sini diameter yang ada pada tabung, yang ada pada lingkaran pada tabung, yang entah itu alas maupun tutup, itu sama. Sehingga di sini apabila diameter dari alas itu 10 cm, maka diameter dari tutup tabung ini pun juga akan 10 cm. Dan di sini ada pula yang namanya jari-jari. Apa sih itu jari-jari? Jari-jari ini adalah titik tengah dari sebuah lingkaran ke garis lengkung yang ada pada lingkaran, atau simpelnya adalah setengah daripada diameter. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, jika diameternya adalah 10 cm, maka di sini setengah daripada 10 dari diameternya adalah 5 cm. Dan di sini apa sih yang namanya tinggi ini? Tinggi ini sudah sempat saya sebutkan di awal tadi, yaitu jarak pemisah yang terletak pada selimut tabung yang menjadi tinggi pemisah antara alas dan juga tutup tabung. Dari tabung pula kita dapat menghitung beberapa rumus, di antaranya yaitu luas tabung, luas selimut tanpa tutup, luas selimut tabung, dan volume tabung. Dan permasalahan yang saya bawa di sini adalah volume tabung. Di sini kita bawa suatu permasalahan. Ibu saya membuat sebuah kue kacang dan memasukkan kue tersebut ke dalam toples berbentuk tabung dengan diameter 14 cm. Dan tinggi daripada tabung tersebut adalah 21 cm. Berapakah volume tabung tersebut? Di sini volume tabung itu adalah pi jari-jari kuadrat, yaitu dan juga tinggi. Sebelumnya mari kita kenalkan terlebih dahulu apa sih itu pi. Di sini pi itu bernilai 22/7 atau 3,14. Di sini kita gunakan 22/7 apabila jari-jari yang ada pada tabung ini bernilai kelipatan dari 7. Dan kapan kita menggunakan 3,14 adalah ketika nilai dari jari-jari yang ada pada tabung selain daripada 7 yang ada pada jari-jari. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, diameter dari tabung adalah 14, tingginya ada 21. Dan dikarenakan di sini rumusnya adalah 22 dikali pi kali jari-jari di kuadrat dikalikan dengan tinggi, maka di sini kita masukkan hasilnya adalah sebagai berikut. Kita gunakan di sini pi-nya adalah 22/7. Lalu kita kalikan dengan 7 dikarenakan di sini diameternya adalah 14 cm. Lalu kita kuadratkan dan kita kali dengan tingginya yang bernilai 21 cm. Di sini sudah ketemu hasilnya, yaitu kuadrat daripada 7 itu bernilai 49. Dan sini 22/7 dikali 49 dikali 21. 49 di sini dapat kita bagi dengan 7 sehingga ketemulah hasil 22 dikali 7 dikali 21 sehingga ketemulah hasil 154 dikali 21 dan ketemulah hasil daripada volume tabung tadi itu adalah 3234 cm kubik. Teman-teman semua, ada sedikit nilai filosofis yang saya tangkap dari bangun ruang tabung ini. Seperti yang sudah saya sebutkan bahwasannya diameter yang ada pada alas dan juga tutup tabung ini itu bernilai sama. Tidak peduli mau setinggi apapun jarak antara pemisah dari alas dan juga tutup. Nilainya tetap sama. Ini mencerminkan bagaimana kehidupan manusia. Tidak peduli setinggi apapun perbedaan antara satu manusia dengan satu manusia lainnya. Tidak peduli seberapa tinggi keinginan yang ingin diraih oleh seorang manusia. Tidak peduli seberapa tinggi kedudukan seorang manusia, mereka tetaplah memiliki kodrat yang sama, yaitu sebagai seorang manusia di mata Tuhan. Dan tidak peduli pula seberapa tinggi jarak pemisah antara alas dan juga tutup, mereka tetaplah dua unsur yang memiliki satu kesamaan. Dan di sini juga saya ingin menyampaikan sedikit pesan untuk kepada teman-teman semua sekalian. Tidak peduli seberapa tinggi cita-cita atau suatu impian yang ingin teman-teman semua gapai, sesulit apapun itu, dan bahkan jika teman-teman semua takut akan tidak bisa meraih impian tersebut. Karena dalam suatu kesempatan saya pernah mendengar Najwa Shihab, beliau pernah berkata bahwasannya jika cita-citamu belum membuatmu takut,
maka cita-citamu itu belum besar. Sehingga di sini menurut saya ketika teman-teman semua takut jika cita-cita teman-teman itu tidak bisa diraih, maka itulah cita-cita yang harus teman-teman semua kejar sampai bisa teman-teman semua gapai. Sehingga di sini teruslah teman-teman semua berkarya, berkreativitas agar dapat meraih cita-cita teman semua sekalian. Itulah saja presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai bangun ruang tabung, dan pasti terlalu banyak salah yang saya sampaikan ketika sedang menyampaikan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya Naim Safir Ardi Besari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.